Pernah kepikiran gak sih kenapa ya anggaran pendidikan kita kan terus-terusan naik, tapi kok rasanya kualitas sekolah kita ya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita akan coba bongkar paradoks besar yang ada di jantung sistem pendidikan Indonesia. Logikanya sih sederhana banget ya kan? Naikkan gaji guru, mereka jadi lebih sejahtera. Otomatis kualitas mengajarnya meningkat. Harusnya begitu. Tapi, gimana kalau saya bilang, data menunjukkan solusi yang kelihatannya simpel ini ternyata nggak mempan di Indonesia. Kenyataannya jauh lebih rumit dari yang kita kira. Nah, ini dia. Ini adalah temuan dari Bank Dunia yang jujur aja bikin kaget banyak orang. Ternyata, naiknya gaji guru itu nggak ada hubungan langsungnya dengan mutu pendidikan yang lebih baik. Fakta ini memaksa kita buat gali lebih dalam lagi dan bertanya, oke, kalau bukan uang masalahnya, terus apa dong? Oke, mari kita masuk ke akar masalahnya. Para ahli sering menyebut ini sebagai teka-teki kapasitas. Sebuah masalah yang nggak bisa dan ternyata emang nggak cukup diselesaikan hanya dengan uang. Coba deh, kita mundur sebentar. Selama puluhan tahun, kalau ada siswa SMA paling pintar di kelas ditanya mau jadi apa, kecil banget kemungkinannya mereka jawab mau jadi guru. Profesi ini, secara sejarah, dianggap kurang bergengsi dibanding dokter atau insinyur. Akibatnya, talenta-talenta terbaik bangsa kita jarang yang masuk ke profesi ini. Nah, itulah akar dari kesenjangan kapasitas yang kita hadapi sampai sekarang. Analoginya tuh pas banget. Coba bayangin, kalau kita bayar pemain bola lokal dengan gaji setara Lionel Messi, apa besoknya mereka langsung bisa main sehebat Messi? Ya nggak mungkin kan? Skill dan keahlian itu dibangun lewat proses yang panjang, bukan dibeli dalam semalam. Nah, begitu juga dengan kapasitas seorang guru. Jadi, apa sih sebenarnya kapasitas guru itu? Sederhananya, ini adalah gabungan dari semua pengetahuan, skill, dan kompetensi yang dimiliki guru. Dan ini bukan sesuatu yang bisa didapat instan. Kapasitas ini harus dibangun dari awal, sejak seleksi calon guru, diperkuat lewat pendidikan yang top di kampus, dan terus diasah seumur hidup. Jadi ini bukan soal perbaikan, tapi soal membangun fondasi dari nol. Dan angka ini nunjukin seberapa besar tantangan kita. Skor rata-rata nasional, uji kompetensi guru atau UKG, itu cuma 5,8 dari skala 10. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah cerminan nyata dari kesenjangan kompetensi yang ada di lapangan. Ini bukti kalau masalahnya itu jauh lebih dalam dari sekedar gaji. Ini masalah kualitas fundamental yang butuh solusi jangka panjang. Terus, kalau masalahnya sedalam itu, solusinya gimana dong? Jawabannya jelas, bukan kebijakan tambal sulam. Kita ini ngomongin soal visi 30 tahun, sebuah rencana super ambisius untuk membangun ulang profesi guru dari akarnya. Filosofi ini nih yang jadi kunci suksesnya Singapura. Mereka sadar betul, negara itu cuma bisa hebat kalau generasi penerusnya dididik oleh orang-orang terbaik. Makanya, mereka rombak total citra profesi guru. Dijadikan salah satu karir paling elit dan paling susah ditembus. Setaralah sama jadi dokter atau pengacara. Coba perhatikan lini masa ini. Ini bukan perubahan yang bisa kita rasakan tahun depan. Dimulai dari sekarang dengan menjadikan profesi guru itu elit, terus dampaknya baru akan benar-benar terasa secara masif 15-30 tahun lagi. Yaitu pas generasi baru guru-guru berkualitas super ini mulai mengisi sekolah-sekolah kita dan mengubah sistem dari dalam. Ini maraton, bukan sprint. Tapi percuma juga kan kita berhasil menarik talenta-talenta terbaik kalau rumahnya sendiri masih berantakan. Nah, ada 3 hambatan sistemik besar lain yang bisa bikin visi jangka panjang tadi gagal total. Mari kita bedah satu persatu. Jadi, selain kapasitas guru, kita juga punya masalah sama rasio guru murid yang aneh, kurikulum yang terlalu padat, dan struktur anggaran yang, percaya atau enggak, terbalik. 3 hal ini adalah belenggu yang menahan sistem pendidikan kita untuk maju. Pertama, kurikulum kita. Ini gemuk banget. Bayangin deh, anak SMA harus belajar sampai 18 mata pelajaran. Ini bikin pembelajarannya jadi cuma di permukaan aja, nggak mendalam. Guru juga dipaksa jadi spesialis di satu bidang yang sempit. Sekarang bandingkan sama Finlandia, yang fokus ke sekitar 6 mata pelajaran inti. Ini memungkinkan penguasaan materi yang jauh lebih dalam. Kedua, struktur anggaran kita. Ini kayak piramida kebalik. Negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia itu investasi paling besar di fondasi, yaitu di pendidikan dasar. Logis kan? Kalau fondasinya kuat, ya bangunannya juga kokoh. Nah, di Indonesia, kita melakukan sebaliknya. Anggaran paling jumbo justru digelontorkan buat pendidikan tinggi. Sementara pendidikan dasar yang jadi fondasi malah kurang dapat perhatian.
Oke, jadi setelah kita lihat semua masalah ini, dari kapasitas guru, kurikulum yang semerawut, sampai anggaran yang terbalik, terus jalan keluarnya apa? Jelas kita nggak bisa lagi mikir dengan cara yang lama. Jalan ke depan itu menuntut perombakan total dari fondasinya. Jadi, ini dia 3 pilar strategi yang harus jalan bareng. Nggak bisa satu-satu. Pertama, angkat status profesi guru jadi profesi bergengsi. Ini bakal menarik orang-orang terbaik untuk mau jadi guru. Lalu, sambil jalan, kita harus reformasi sistemnya secara keseluruhan. Rampingkan kurikulum, benerin alokasi anggaran, supaya talenta-talenta terbaik ini bisa bekerja dengan maksimal. Ketiganya ini saling mengunci. Solusinya sebenarnya udah jelas di depan mata. Sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Ini bukan soal kebijakan yang ganti tiap 5 tahun, tapi sebuah komitmen lintas generasi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa solusinya, tapi lebih ke siapkah kita sebagai sebuah bangsa untuk berinvestasi selama 30 tahun demi masa depan anak dan cucu kita? Jawabannya ada di tangan kita semua.